kita museumkan. Jadi orang tidak fokus di sana, tapi ada yang ke sini buat melihat. Ini kan beda apa itu? Beda karakter. Ini kan dia bercorak ke Buddha. Jadi ini arca diri yang bertuliskan di sini. Ini dia arca Prajapani. Sedangkan ini kan Hindu Siwa. Apa itu? Kayak coraknya atau agamanya kan ke Hindu Siwa. Tapi ada bagian dari teman-teman agama Buddha juga meyakini bahwasanya ini juga peribadatan beliau. Jadi ya karena terdapat ditemukan ini dan ditemukan dengan arca-arca kaminya. Ya, di otentik itu jadi dari teman-teman Buddha juga dia bisa bersedia. Berarti nggak sepenuhnya candi Hindu ya? Ya benar sekali. Karena kemarin tahun yang lalu ada biksu-biksu dari Thailand, terus dari Vietnam, di luar negeri berkunjung sini juga ada di sini. Ya, kayak di Candi Kawasan tahu? Nah, Candi Kawasan itu juga perpaduan antara Hindu dan Buddha. Dari teman, tapi condongnya ke Buddha dia karena ada Dewi-taranya di situ. Kalau di luar itu kayak Dewi Kuan Yin. Tapi teman-teman dari Bali yang beragama Hindu juga bersembahyang di Candi Kawasan juga. Itu bisa dua-dua. Ada keyakinan tertentu di situ. Sama aja di sini ada keyakinan tertentu. Nah, kalau ini Guci yang dulunya buat kayak apa itu tempatnya apa kayak emas ataupun penyimpanan berharga atau benda cair di sini. Tapi ditemukannya di kampung sebelah di Cukuwakunya, bukan di sininya. Kenapa bisa di sini? Bisa ditaruh di sini? Ya itu tadi kita buat pembelajaran edukasi. Ya tampak dulunya seperti itu mas kakak. Nah ini tampak dulu yang sebelum ditemukan tampaknya kayak gini. Jadi lahan sawah. Ini lahan sawah. Sini sawah semua. Ada seorang petani yang sedang membaca sawah atau mencangkul sawah yang katakanlah menggarap sawahnya, terus alatnya mengenai sebuah batu. Batu itu ternyata kok makin banyak terus dilaporkanlah ke pihak berwenang, dulunya berpahala kayak tahun 1966 Purna Pugar. Nah itu dipugar pengupasan tanahnya, kegiatannya kayak gitu. Itu Purna Pugarnya tahun 1986. Ada kemungkinan ada candi lain nggak? Nah, di sini mungkin kemungkinannya pagar kak. Kalau di Hindu kan ada kasta-kastanya kan. Kalau di tempat ini kan baru ditemukan dua, yang zona satu komplit, yang zona keduanya baru sebagian di timur tadi belakangnya itu. Kalau tadi kakak berkunjung ke sana cuma sebagian beberapa meter, yang zona tiganya belum. Jadi yang luar itu namanya Jogo, yang tengah itu Jogo Tengah, yang sentral itu Jeruan. Kan dulunya prasasti ini, ada juga prasasti yang dulunya ditemukan ini prasasti emas dulunya, tapi cuma kecil 2x1 yang artinya yang bertulis Om Siwastana, artinya hormat rumah bagi Dewa Siwa. Jadi karakternya ke Siwa, jadi Hindu Siwa. Terus arca mahakalanya udah hilang, yang di depan pintu masuk terus kanan kiri. Nah itu kan nggak ada arcanya kan. Nah itu udah hilang. Maaf dulu tahun 1971. Jadi pas bukan pas sih, pas pememukan. Nah contohnya kayak gini untuk apa itu? Kita membangun pemugaran.
hampir sama kayak sekarang. Kalau ini kawasan resiko dari gunung berapi, dulunya kan di bawah. Kenapa kok di bawah untuk Candi Sambisari? Itu karena keterjang material gunung berapi, jadi lahar dingin terpendam. ya terpendam. Ini dibangun abad ke-9 oleh Rakai Garung Rakai Garung di Kerajaan Mataram kuno dan jadi kawasan yang kebanyakan di selatannya lereng Gunung Merapi itu ketimbul lahar dingin gunung berapi. Contohnya Sambisari, Candi Gedulan, dan tahu UII, kampus UII, Jalan Kalurang itu juga ada kalinya di dalam. Iya. Dan tahu kan itu? Tahu. Nah itu ditemukan di 2010. Iya. Belum lama ya. Purna Bugar sekitaran nggak lama dari 2010. Purna Bugar itu sekarang udah bagus. Lanjut kita ke dalam miniatur. Monggo silakan. Nah ini penelitian atau tentang kerusakan ataupun sedimen yang ada di batu candi. Kebanyakan kalau garam itu dulunya pakai semen. Contohnya Candi Kalasan yang di atap itu kan Purna Bugarnya masih zamannya VOC gitu. Jadi yang atap itu di semen semua. Jadi apa itu ke sekarang baru efeknya ke sekarang dia banyaknya mengeluarkan kayak endapan-endapan garam putih-putih kayak garam. Jadi bisa melakukan sebuah batu. Jadi batunya bisa lapuk dan bisa kompos. Dan yang paling sulit lagi itu kalau penyakitnya batu itu lichen, yang artinya jamur. Kalau di orang itu kayak panu. Nah, panunya itu sulit. Soalnya itu sudah menyatu dengan batu dan itu jalan satu-satunya harus kayak dikonservasi tapi pakai bahan kimia namanya asidologi. Itu ada hormon di situ. Berarti sekarang udah bersih. Sebagian bersih, sebagian. Tapi kan kita kan kalau pembersihan konservasi kan kita ada tahap. Jadi kita nggak di tahap satu kali tahap itu langsung selesai enggak. Jadi ada tahapnya. Kayak kita konservasi atap candi itu kurang lebihnya 1 tahun itu ada 3 kali 4 kali kegiatan. Jadi kita membutuhkan waktu itu. Nah ini gorong-gorongnya, jadi di pinggir-pinggir talur itu dipasangi gorong-gorong buat air mengalir dari bawah, nanti tembusannya di Sungai Kuning sebelah baratnya dusun ini. Kali Kuning. Kali Kuning. Kebanyakan candi itu pasti dekatnya aliran sungai. Iya. Soalnya bahan bakunya dari situ. Kayak sini, terus Prambanan, Kaliopa, banyak. Beda lagi sama Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu dia pakainya batu bata merah. Juga nanti mungkin ya tergantung apa itu lokasi dan tempatnya sih sebenarnya untuk kalau ini yang tadi teman-teman lepas tadi di situ Jagabara yang di sebelah sana, terus ini Arca Dewi yang tadi saya katakan, terus Arca Anfiniseng yang belum jadi, sama Arca Prajapani bersifatnya Buddhis. Kalau Prajapani itu dan ini pemugaran. Nah, kayak apa itu namanya, tahap-tahap pemugaran. Jadi kalau untuk sebuah candi
mau dibangun lagi dengan reruntuhan, kita setel dulu di atas, jadi enggak di bawah terus kita gadok-gadokan gitu, tapi kita setel dulu di atas. Contohnya ini dari percobaan, susunan percobaan atap, susunan percobaan dari tubuh, terus atap lagi, terus apa ini namanya, pagar, dan ini pintu, itu disusun di atas dulu. Kalau di bawah pondasinya sudah memungkinkan benar dan kuat, baru kita taruh ke bawah yang susunan percobaan. Soalnya kalau kita langsung susun ke bawah, nanti nggak ada, kan harus ada dot-dotnya. Kita kasih tanda-tanda bahwasanya oh ini pasangannya ini, oh ini pasangannya sama tubuh, oh mana kita satukan dulu, baru nanti sudah satu, sudah sempurna di situ, baru kita taruh ke bawah untuk dipasang. Jadi nggak harus ngepasang gitu, nggak bisa kira. Jadi kita susun coba dulu di atas atau di lahan yang luas, soalnya batu batunya pasti banyak. Untuk menyusunnya itu butuh waktu juga ya? Butuh waktu. Soalnya dari sini kita ketemunya tahun 1966, Purna Buka 1986. Cukup lumayan. Enggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun enggak. Ya kita menyesuaikan juga anggaran juga sih. Salah satunya itu minimal kalau candi itu sekitar ada batu originalnya sekitar 75%. Sisanya nanti batu pengganti. Tapi kalau kurang dari itu mungkin dia diletakkan di situ dulu. Nanti seumpama ada temuan baru lagi ataupun apa baru ditambah. Yang tadi saya katakan ini, yang zona 1 ini, yang zona 2 ini ketemu sedikit, yang zona 3 di sini nanti. Tapi belum ketemu sama sekali. Kok bisa belum ketemu? Soalnya kita sudah pernah penggalian dan belum ketemu. Mungkin ya belum saatnya ketemu. Suatu saat bisa. Dan sekarang tahu sendiri kakak sudah banyak penduduk dan sebagainya, kita tidak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan masih lahan kosong atau lahan sawah kan bisa untuk bernego atau apa. Ya, kayak gini mungkin ada yang ditanyakan atau apa. Cukup Bapak? Cukup. Sudah. Oke, Sudah dari siap. sebuah. Oh iya. Ini dari mana? Dari SMA Polisi De Brito. Oh, De Brito. Iya, iya. Kemarin juga ada. Iya, iya banyak. De Brito, Stella Cruz, Iya. sama mahasiswa. Oh iya. Ya semoga sukses ya kakak. Terima kasih atas Terima kasih. kunjungannya. Pokoknya edukasi tentang candi harus kita lestarikan, Betul. kita lindungi, kunjungi. Iya. Siap. Ya, makasih ya. Makasih.